Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, mari belajar biologi bersama Asi Susiati. Pada kesempatan pembuatan video kali ini, insya Allah saya akan membahas tentang sistem gerak dan kita fokus nanti akan kita bahas yaitu tentang otot. Nah, pada otot rangka akan kita bahas yang pertama yaitu apa itu otot rangka, kemudian mekanisme kerja otot, sifat kerja otot, gangguan pada otot, dan terakhir adalah teknologi sistem gerak. Otot rangka. Otot rangka termasuk alat gerak aktif. Otot rangka melekat pada tulang penyusun rangka tubuh. Otot rangka beratnya mencapai 40% dari total berat tubuh. Fungsi otot rangka yang pertama adalah untuk pergerakan, yang kedua yaitu untuk menopang dan mempertahankan postur tubuh, dan yang ketiga adalah menghasilkan panas. Sedangkan sifat otot rangka yang pertama adalah elastisitas atau otot yang berkontraksi dapat kembali ke keadaan semula, kemudian kontraktilitas yaitu sifat otot yang mampu memendek, kemudian ekstabilitas yaitu kemampuan otot untuk menerima rangsangan, dan terakhir adalah ekstensibilitas yaitu kemampuan otot untuk meregang. Nah, ini adalah gambar dari struktur otot rangka. Contohnya yaitu di sini adalah otot bisep dan otot tricep. Secara struktur otot rangka itu ada area-areanya, yaitu ada bagian origo atau kepala otot, kemudian ada bagian ventrikel ini atau empal otot atau bagian ventrikel otot yang melekat pada tulang, dan kemudian ada insersio atau bagian ekor otot. Kemudian ini adalah bagian-bagian otot yang jika kita buka bagian ventrikelnya ya. Nah, ventrikelnya itu nanti terdapat ada epimysium yaitu yang membungkus otot itu sendiri. Kemudian epimysium terdiri dari banyak vesikulus otot. Nah, kalau dibuka vesikulus otot itu seperti ini. Terdapat perimysium yaitu yang membungkus vesikulus, kemudian ada endomysium dan ada serat otot. Nah, serat otot ini nanti dibungkus oleh yang namanya sarkolema dan terdiri dari ini yang namanya sarkomer atau serabut otot. Nah, sarkomer ini sarkomer ya, setiap sarkomer dibatasi oleh garis Z gitu. Nah, ini adalah kita bahas yang berikutnya adalah yang kedua yaitu mekanisme kerja otot. Nah, nanti kerja otot ini melibatkan ada setiap sarkomer akan mampu melakukan kontraksi ya, di mana ada nanti ada bagian dari pita A, ada bagian pita I, yang pita terang, pita A itu pita gelap, kemudian ada zona Z dan zona H dan garis Z. Jadi setiap sarkomer dibatasi oleh garis Z. Serta di sini ada miofilamen yaitu ada filamen tipis aktin dan filamen tebal miosin. Nah, ini adalah urutan dari mekanisme kerja otot ya. Pertama-tama impuls saraf diterima sampai di neuromuskular junction, kemudian terjadi pembebasan asetilkolin. Kemudian pembebasan asetilkolin memicu depolarisasi yang diikuti pembebasan ion kalsium 2+ dari retikulum sarkoplasma. Ion 2+ terikat pada troponin sehingga struktur troponin berubah. Daerah aktif tropomyosin akan membuka sehingga kepala myosin dapat berikatan dengan aktin dan membentuk aktomyosin. Pemecahan ATP menyebabkan myosin mampu menarik aktin ke dalam sehingga terjadi kontraksi otot. Sementara itu, peningkatan ATP oleh kepala myosin menyebabkan aktin terlepas dan jembatan aktomyosin terputus. Jika impuls berhenti, ion Ca2+ akan kembali ke retikulum sarkoplasma, troponin akan kembali menutupi daerah tropomyosin sehingga otot mengalami relaksasi kembali. Nah, ini adalah mekanisme kerja otot rangka berdasarkan dari hipotesis sliding filamen. Nah, berdasarkan sliding filamen maka mekanismenya seperti ini. Ketika rangsangan diterima oleh saraf, kemudian nanti akan melepaskan namanya asetilkolin, neurotransmitter namanya asetilkolin. Nah, asetilkolin ini nanti menyebabkan filamen aktin menyusup di antara myosin ke dalam zona H
yang tadi ya, di yang gambar tadi, sehingga aktomiosin memendek, otot berkontraksi. Panjang pita A tetap, jadi zona H memendek, pita I menyempit ya, dan yang tidak berubah adalah pita A. Begitu. Nah, ini terjadi proses yang namanya otot berkontraksi. Dan otot berkontraksi ini dipengaruhi oleh adanya energi dari ATP. Pengubahan ATP menjadi ADP dan fosfat dan energi. Nah, energi ini digunakan untuk kontraksi otot. Nah, energi yang dilepaskan dari miosin, ujung miosin beristirahat dengan energi rendah sehingga otot berelaksasi kembali. Nah, ini adalah sumber-sumber energi untuk gerak otot. Yang pertama tadi udah kita bahas, yaitu ATP ya, atau adenosin trifosfat. ATP ini nanti akan diubah menjadi ADP plus P, fosfat, dan energi. Kemudian si ADP ini atau adenosin difosfat ini akan diubah menjadi AMP atau adenosin monofosfat plus P dan plus fosfat dan energi gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah kreatinin fosfat. Kreatin fosfat akan diubah menjadi kreatin plus fosfat plus energi. Dan yang terakhir adalah glikogen yang nanti akan diubah menjadi laktasidogen. Nah, laktasidogen nanti akan diubah menjadi glukosa dan asam laktat. Kemudian glukosa akan direaksikan dengan oksigen membentuk karbon dioksida, H2O, dan energi. Nah, energi-energi ini nanti digunakan untuk kontraksi otot. Berikut yang kita bahas adalah sifat kerja otot. Sifat kerja otot ada yang bersifat sinergis atau kerjanya sinergis, searah, dan ada juga yang kerjanya antagonis atau berlawanan. Nah, contoh-contoh dari yang kerja antagonis yaitu diantaranya adalah fleksi dan ekstensi. Fleksi itu menekuk lengan atau kaki, kemudian ekstensi yaitu meluruskan lengan atau kaki. Kemudian elevasi, menengadah, kemudian depresi, menunduk ya. Kemudian pronasi, menelungkupkan tangan, kemudian supinasi, menengadahkan tangan. Nah, ini adalah eversi sama inversi. Eversi itu telapak kaki diarahkan keluar, kemudian inversi diarahkan ke dalam. Kemudian ini adalah gerak abduksi dan gerak aduksi. Kalau gerak abduksi yaitu berarti dia menuju keluar. Dari luar berhadapan menuju ke samping ya. Kalau ini adalah dari samping menuju ke muka, ke hadapan, lengannya itu di ke depan ini. Aduksi. Ya, berikutnya yang kita bahas yaitu yang keempat yaitu gangguan pada otot. Nah, gangguan pada otot diantaranya adalah hipertrofi, kemudian yang kedua adalah atrofi, yang ketiga distrofi, kemudian kram, otot robek, tetanus pada otot, kemudian miastenia gravis, otot terkilir atau strain, kemudian kaku leher, dan hernia abdominalis. Kemudian yang terakhir yaitu teknologi sistem gerak. Teknologi sistem gerak meliputi teknologi pada upaya-upaya perbaikan pada sistem gerak, yaitu yang pertama adalah pemasangan gips, kemudian pembedahan internal, kemudian pembidaian atau pemasangan papan pada yang fraktur atau fisura, kemudian pergantian sendi, kemudian transplantasi sumsum, kemoterapi dan radioterapi, operasi, limb salvage, kemudian atau limb ablasi, kemudian kaki bionik atau tangan bionik, implan, pencangkokan tulang rawan, dan terakhir adalah viskosuplementasi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Alhamdulillah, selesai sudah materi tentang sistem gerak, terutama tentang otot. Nah, insya Allah pada pertemuan yang akan datang saya akan membahas tentang sistem sirkulasi. Terima kasih. Kalau merasa video ini bermanfaat, silahkan Anda like dan subscribe serta share ke teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.